pembangunan? Ada yang tahu? Nah, di sini apa itu pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi adalah meningkatkan kapasitas suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa dan waktu ke waktu. Ini sering diukur dengan gross domestic product (PDB) atau PNB. Nah, di situ ada peningkatan PDB, produktivitas meningkat, dan per kapita. Nah, untuk selanjutnya, mengapa pembangunan ekonomi lebih dari sekedar angka? Pembangunan ekonomi adalah proses multidimensional yang melibatkan peningkatan kualitas hidup, distribusi kekayaan yang lebih adil. Nah, ini konsep-konsepnya yang terbaru ini: kualitas hidup, kesetaraan, dan berkelanjutan. Apa itu kualitas hidup? Meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Di sini pertumbuhan ini mencakup ke masyarakat, yaitu kesehatan, yang tadi itu kualitas hidup, dan kedua yaitu kesetaraan yang mengurangi kesenjangan pendapatan dan memastikan peluang yang sama bagi semua. Untuk yang ketiga, keberlanjutan, memastikan bahwa pertumbuhan tidak merusak lingkungan untuk generasi mendatang. Ini keberlanjutan ini maksudnya ini memastikan di mana ekonomi sebelumnya itu misalkan ada ketidakstabilan, kita harus membangun kualitas hidup kita atau perekonomian kita. Bagaimana ekonomi kita itu lebih baik dari sebelumnya. Untuk slide yang selanjutnya, faktor-faktor mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu ada modal, ada institusi kuat, ada tenaga kerja, teknologi, dan sumber daya alam. Sedangkan modal itu, tahu kan modal kan? Tahu? Modal itu investasi dalam infrastruktur, mesin, dan peralatan peningkatan kapasitas produksi. Nah, untuk institusi kuat, hukum yang jelas dan pemerintahan yang stabil mendukung iklim investasi. Nah, untuk selanjutnya yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja yaitu jumlah dan kualitas tenaga kerja yang terampil dalam aset berharga. Yaitu tenaga kerja itu maksudnya gimana sih kerja kita. Misal kalian kerja di koperasi atau kalian kalau daerah sini kan banyak Mekah gitu kan, banyak karyawannya gitu. Gimana sih kualitas kerja karyawan itu? Baik enggak? Kalau mau ke nasabah sesuai tujuan enggak? Nagih enggak? Gitu maksudnya. Bagus enggak?
Inovasi dan adopsi teknologi baru, mendorong efisiensi dan menciptakan produk baru. Sekarang kan teknologi apa-apa teknologi sekarang. Sekarang ini termasuk zaman teknologi ya. Sekarang aja mau belanja gak usah jalan, tinggal di rumah. Yang penting punya uang kan? Iya. Mau kerja, sekarang kerja aja. Kalau di pabrik. Kalau dulu kan banyak pakai tenaga, misal kayak pembuatan ngepres tembakau. Sekarang kan ada mesinnya. Cara merapikannya itu pasti kan sekarang ada mesinnya. Jadi gampang. Kalau dulu kan enggak, satu persatu dirapikan gitu. Dan ada juga kalau di tembakau itu canggih, teknologi itu canggih. Caranya itu untuk melihat, kalau misal ada tembakau yang ada pasirnya, kalau pakai mesin itu otomatis akan terdeteksi. Ya itu sekarang serba canggih, apa-apa masih teknologi itu sekarang. Nah, untuk selanjutnya yaitu sumber daya alam. Ketersediaan sumber daya alam penting untuk produksi dan konsumsi. Sumber daya alam misal kalian di sini kan banyak kopi dalam untuk penghasilan sehari-hari, kopi. Ya. Dan sekarang musim hujan, kebanyakan kan daun-daunnya itu bunganya itu ya. Habis itu otomatis bunganya itu kan otomatis kan gagal panen. Semisal musim selanjutnya seperti musim panas itu akan kembali seperti semula, akan normal. Nah, di situ ada akan otomatis secara efektif itu akan membaik, ekonomi itu akan membaik dari musim itu. Dan ada juga pentingnya untuk produksi dan konsumsi, yaitu yang tadi utamanya yang tadi itu. Untuk slide selanjutnya yaitu pilar-pilar pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Di sini kan kebanyakan yang pemuda-pemuda, banyak yang sekolah sekarang kan. Kalau dulu kan banyak yang nggak sekolah, langsung kawin gitu kan ya. Prioritas yang di situ kan. Kalau sekarang pendidikan itu berkualitas. Dan di sini juga mayoritas semuanya para pemuda itu sekolah, dan itu harapannya ekonomi di sini akan berkembang gitu. Terutama untuk mengembangkan ekonomi itu, yaitu pertama itu pendidikan itu harus dikejar. Nah kan kalau kebanyakan orang-orang kan banyak yang bilang apa sih sekolah tinggi kebanyakan kerjanya tetap aja. Kalau di sini kan banyak guru petani gitu kan. Jangan putus asa, jangan berpikiran kayak gitu. Kalau misalnya ininya kalian itu harus punya prinsip ya. Saya meskipun kuliah, misal kalian kuliah tinggi S2, pastinya kalian
dan memilih harapan hidup yang lebih tinggi. Nah, kalau kesehatan ini sangat penting bagi kita. Untuk yang ketiga, infrastruktur modern, yaitu perdagangan, transportasi, dan akses ke layanan dasar. Pilar-pilar ini membentuk fondasi masyarakat yang kuat dan sejahtera, mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk slide yang selanjutnya, tantangan dan pencapaian pertumbuhan berkelanjutan. Perubahan iklim, ancaman terhadap sumber daya alam dan mata pencaharian. Yang kedua, kesenjangan sosial. Yang ketiga, ketidakstabilan politik. Yang keempat, kurangnya inovasi. Yang kelima, gejolak ekonomi global. Perubahan iklim ini ancaman terhadap sumber daya alam dan mata pencaharian. Nah, kesenjangan sosial, dapat pendapatan dan akses tidak merata, menghambat kemajuan. Nah, ini yang tantangan dalam pencapaian pertumbuhan, yaitu perubahan iklim, kesenjangan sosial, ketidakstabilan politik, kurangnya inovasi. Itu tantangannya dalam pencapaian pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif. Nah, untuk slide selanjutnya, peran pemerintah dan kebijakan fiskal atau moneter. Nah, di sini peran pemerintah dan kebijakan moneter ini dan penyediaan layanan dasar. Nah, di sini peran ini sangat penting dalam kebijakan fiskal moneter. Dalam ekonomi ini peran ini sangat berpengaruh untuk ekonomi. Nah, peran ini yang mencakup, yang melibatkan ini kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan regulasi investasi publik. Nah, untuk selanjutnya yaitu kontribusi sektor swasta dan inovasi digital, yaitu menciptakan lapangan kerja, inovasi digital, dan investasi dan modal, meningkatkan produktivitas. Nah, kontribusi sektor swasta dan inovasi mencakup 4 kontribusi. Nah, untuk penciptaan lapangan kerja, bisnis swasta menciptakan pekerjaan dan peluang pendapatan bagi masyarakat. Nah, di situ kontribusinya itu menciptakan pekerjaan. Nah, sekarang kan banyak penduduknya yang lebih banyak daripada lawannya, ya kan? Iya. Sekarang susah cari kerja, susah. Kalau enggak ya minimal perguruan tinggi 1. Sekarang aja 1 aja banyak yang nganggur. Dan selanjutnya yaitu inovasi digital, teknologi baru yang mengubah cara kita bekerja dan berinteraksi dan berbisnis.
Inovasi digital ini berinteraksi itu paham kan? Tahu kan interaksi kan? Dan berbisnis. Mungkin dari teman-teman ini ada yang sudah punya bisnis? Belum. Sekarang ini banyak digital kalau kalian malas kerja, malas gerak, apa yang bisa kan? Kayak jual di TikTok, kan? Tokopedia, di Shopee, Lazada, ya. Meskipun misal kalian apa yang mau dijual, sedangkan saya nggak punya bahan, kalian aja pakai foto kalian, misal kayak punya momen yang view-nya bagus. Sekarang banyak konten kreator, itu akhirnya kan menjual. Ya itu, yang gini itu rujukannya. Untuk yang selanjutnya, investasi dan modal. Investasi swasta mendorong pengembangan produk dan layanan baru. Dan untuk selanjutnya meningkatkan produktivitas, solusi digital, mengoptimalkan proses dan mengurangi biaya operasional. Nah, untuk selanjutnya yaitu studi kasus, pelajaran dari negara-negara yang berhasil. Melihat negara-negara yang telah mencapai pertumbuhan dan pembangunan yang signifikan dapat memberikan wawasan berharga. Yang pertama, contohnya Singapura berfokus pada pendidikan. Misalnya berarti pendidikan Singapura itu sangat berkualitas. Para pemuda-pemuda itu sudah pendidikannya sudah keren, sudah oke. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dan langkah selanjutnya untuk Indonesia maju, yaitu pertama pertumbuhan inklusif, pembangunan berkelanjutan, fokus pada inovasi, kolaborasi kuat. Sudah ya? Mungkin dari teman-teman mungkin ada yang ditanyakan. Di slide itu apa peran investasi dalam pertumbuhan ekonomi? Apa? Peran investasi dalam pertumbuhan ekonomi. Perannya investasi ya? Ya. Nah, peran investasi itu pertumbuhan, yaitu apa peran investasi dalam pertumbuhan apa pembangunan? Pertumbuhan. Nah, perannya yaitu investasi berperan paling dalam pertumbuhan ekonomi karena dapat meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan nasional. Nah itu ya perannya dalam pertumbuhan ekonomi, investasi itu kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, itu perannya. Pak. Ya.
Apa Mas? Ya, benar. Dan ada satu lagi. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Modal, Ya, apa lagi? teknologi, Ya, apa lagi? distribusi kuat, sumber daya alam. Ya. Untuk pertumbuhan ekonomi ini sangat penting dalam ekonomi masyarakat, dan untuk pembangunan itu sangat panjang, berlakunya sangat panjang. Oh ya, belum absen ya? Ahmad Taufik, Izin, kenapa? ada acara keluarga, Ahmad Zaini, nggak masuk. Ahmad Zainuri, Arif Andi, Aprilia Dewi, Adilo, Dauri, Dendi Kurniawan. nggak masuk. Kenapa? Nggak tahu. Maria, Adilo, Kamila Tulasana, Adilo, Mardiana, Adilo, Naila, Adilo, Sofiatul Kamila, Adilo, Syarifatul Jannah, Adilo, Selvi Manadina, izin, Eka, nggak masuk. Ahmad Dhani, di situ kan sudah dijelaskan tentang semuanya, sudah dijelaskan. Di sini ada tambahan, yaitu karakteristik pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu karakteristiknya yaitu fokus pada kuantitas. Apa fokus pada kuantitas? Pertumbuhan ekonomi mengukur meningkatkan jumlah barang dan jasa dan meningkatkan jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Yang kedua, pengukuran dengan PDB PNB. Yang tadi itu PDB dan PNB kan sudah tahu kan? Nah, yang ketiga, NKPD dan Penjai, itu karakteristiknya.
Jangka pendek maksudnya itu pertumbuhan ekonomi bisa jadi dalam jangka pendek, siklus ekonomi ataupun jangka panjang. Untuk yang keempat, tidak menghitungkan distribusi pertumbuhan ekonomi, tidak menghitungkan bagaimana pendapatan tambahan distribusi di antara masyarakat. Nah, contohnya, contoh pertumbuhan ekonomi. Semisal di desa ini kan banyak, misal satu kecamatan itu pendapatannya 1.000 triliun di tahun 2024. Nah, sekarang 2025 pendapatannya itu meningkat, yaitu 1.050 triliun. Nah, di situ berkembangnya meningkatnya yaitu 5%. 5% pendapatannya yaitu 1.050 triliun. Nah, untuk contoh pembangunan ekonomi, misal negara Singapura itu melakukan pembangunan ekonomi agar meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, memperbaiki fungsi jalan dan listrik, serta memberikan pelatihan terampil kepada masyarakat miskin. Nah, di ini pengembangan itu untuk jangka panjang. Kalau sudah meningkatkan pendidikan, kesehatan, memberikan nutrisi dan jalan dan lainnya, itu bakal meningkatkan tingkatan kemiskinan menurun. Kualitas hidup masyarakat akan lebih baik. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu tentang cara-cara penghitungan pertumbuhan ekonomi. Mungkin kalian belum paham tentang materi yang dijelaskan tadi. Ayo ditanyakan. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Sudah ada? Sudah bang kemana ya? Sudah? Ya, semoga